Nisa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait Final Text Business Intelligence Analysis Virtual Internship Program Rakamin Academy bersama Bang Mom. Untuk saat ini saya bekerja sebagai call center staff di sebuah rumah sakit swasta di daerah Jakarta, dan saya adalah lulusan Teknologi Informasi di Universitas MH Tamrin Jakarta. Untuk terakhir, saya mengikuti bootcamp Rakamin Academy di Data Science pada bulan Februari 2023 sampai dengan Juli 2023. Untuk virtual internship experience-nya, untuk yang pertama saya mengikuti Project Based Virtual Intern Data Science IDX Partner bersama Rakamin Academy. Lalu yang kedua, Project Based Virtual Intern Big Data Analytics Kimia Farma bersama Rakamin Academy. Untuk Kainotex kali ini di sini mengerjakan 5 soal. Soal yang pertama ini kita harus menentukan masing-masing primary key pada 4 dataset penjualan. Lalu untuk dataset yang diberikan oleh Rakamin di sini ada 4, yaitu tabel dataset customer, produk, order, dan yang terakhir produk kategori. Untuk primary care-nya sendiri pada untuk tabel customer ini ada customer ID, lalu untuk tabel produk ada product number, untuk order ada order ID, dan yang keempat produk kategori untuk primary key-nya product ID. Selanjutnya untuk soal yang kedua, tentukan relationship dari keempat tabel tersebut. Di sini kita buat ERD, Entity Relation Diagram. Untuk ERD diagram, untuk ERD sendiri ya adalah diagram yang menggambarkan hubungan antar tabel dengan tabel lainnya, seperti itu dalam suatu database. Dari gambar di sini kita bisa melihat untuk relasi yang kita gunakan itu one to many, di mana relasi setiap satu baris pada tabel A itu berhubungan dengan lebih satu baris pada tabel B. Contoh, pada tabel customer dengan tabel customer ID terdapat customer yang melakukan lebih dari satu kali order, seperti itu. Untuk soal yang ketiga, sebagai Business Intelligence Analyst PT Sejahtera Bersama, kita membuat sebuah table master yang berisikan informasi seperti customer email, customer city, order date, order quantity, product name, product price, produk kategori name, dan yang terakhir total sales. Untuk total sales ini dibuat berdasarkan order quantity dikali dengan product price, seperti itu. Untuk membuat table master sendiri di sini menggunakan BigQuery untuk BigQuery. Lalu untuk menggabungkan dari keempat table tersebut, saya menggunakan left join, lalu di order by order date ascending, seperti itu. Lalu untuk soal yang keempat, di sini dari hasil tabel yang dibuat dari soal nomor 3 lalu dibuatlah visualisasinya atau dibuat dashboard. Untuk dashboard yang saya buat menggunakan Looker Studio. Untuk visualisasinya sendiri di sini harus mencakup total keseluruhan sales berdasarkan kategori produk, lalu total keseluruhan quantity berdasarkan kategori produk, lalu total sales berdasarkan kota, lalu total quantity berdasarkan kota, lalu top 5 kategori produk yang paling tinggi salesnya, lalu top 5 kategori produk yang paling tinggi quantity-nya.
setelah dashboard dibuat, di sini kita bisa menarik kesimpulan untuk dari total quantity yang terjual berdasarkan periode Januari 2020 sampai dengan Desember 2021 itu total ada 11.654 produk. Lalu untuk total sales 1.754.750.57. Di sini sudah terlihat juga total quantity dan sales berdasarkan kategori produk dan kota seperti itu. Kalau untuk kategori untuk total yang paling banyak terjual itu e-book. Lalu untuk berdasarkan sales itu untuk kategorinya paling tinggi itu di produk robot seperti itu. Lalu untuk kota yang menghasilkan total quantity dan sales tertinggi itu ada di kota Washington seperti itu. Lalu untuk top 5 produk berdasarkan total quantity itu ada e-book, training, video, blueprint, drone kit, dan drone. Lalu berdasarkan sales ada robot, drone, robot kit, drone kit, dan training video. Di sini juga kita bisa melihat monthly performance by quantity periode Januari 2020 sampai dengan Desember 2021 itu paling tinggi ada di bulan Juni 2021. Lalu untuk monthly performance berdasarkan sales itu di bulan Juni juga sama di 2021. Lalu selanjutnya soal kelima, sebagai BI analis PT Sejahtera Bersama, apa yang bisa Anda usulkan untuk mempertahankan penjualan ataupun menaikkan produk penjualan dengan tabel transaksi detail yang sudah ada? Di sini kita bisa memperluas target pasar berdasarkan peta lokasi customer. Jadi tadi itu kan ada beberapa wilayah di mana jumlah penjualannya rendah dan ada wilayah yang penjualannya cukup tinggi berdasarkan quantity dan salesnya. Untuk lokasi yang jumlah penjualannya rendah, di sini kita bisa menggunakan salesperson untuk terjun ke lapangan langsung supaya mengetahui kondisi lapangan yang terjadi. Contoh, apakah customer menggunakan brand lain yang harganya lebih murah atau sebagainya. Sedangkan untuk lokasi yang penjualannya cukup tinggi, bisa menggunakan seluruh platform media online untuk pemasaran. Jadi di sini kita optimalkan seluruh media pemasaran agar target pasar semakin meningkat. Lalu yang kedua, strategi bundling. Cara meningkatkan penjualan secara ini biasanya cukup baik. Jadi pembeli tertarik membeli paket bundling sebab harganya yang ditawarkan lebih murah dibandingkan membeli secara eceran atau satu-satu. Seperti itu. Lalu yang ketiga, memberikan promo menarik. Biasanya pembeli itu mendengar kata promo atau diskon, biasanya akan berbondong-bondong untuk melihat dan membeli produk. Apalagi jika memberikan produk atau promo menarik dengan batasan waktu. Misalkan diskon hanya 2 hari. Contoh untuk yang diberikan promo itu sebaiknya contoh pada produk drones, robot, dan robot kit seperti itu. Baik, cukup sekian untuk penjelasan terkait final text kali ini. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Terima kasih.